Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 471. Great Beast muncul. Dengan satu pagi, Ling Han sudah memancing lebih dari 100 Absol Heart Cold Fish Heart. Di atas keuntungan Li Xichan dan Guang Yuan, total mereka mencapai 150, yang lebih dari total keuntungan semua orang di tempat kejadian. Inilah tepatnya prinsip alat yang baik diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Ketika hari sudah sore, Ling Han mengangkat api unggun dan mulai merebus ikan yang berharga ini. 4 dipanggang, dan 4 dibuat menjadi sup. Ling Han juga menambahkan beberapa obat semangat. Saat mendidih, aroma memikat menyebar, membuat orang ngiler. Selain itu, ini bukan hanya aroma, karena di tungku muncul kilatan kecemerlangan yang menjulang ke langit, pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah makanan yang sangat kuat yang menarik roh ki dari langit dan bumi, membentuk pandangan yang berbeda. Semua orang memandang dengan iri dan buru-buru mulai mendidih untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak memiliki obat roh untuk ditambahkan, jadi sup yang mereka buat hanya sup ringan dan tidak bisa dibandingkan dengan pot Ling Han sama sekali. Ling Han menatap Yue Kai Yu dan tiba-tiba berkata, "Kakak Yue, bergabunglah dengan kami untuk makan." Yue Kai Yu kaget, tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan benar-benar terbuka untuk mengundangnya. Setelah terkejut sesaat, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Aku." "Apa, saudara Yue tidak akan memberi saya muka?" Ling Han berkata dengan tersenyum. "Aku dengar kamu dan kakak Guang memiliki hubungan persahabatan." Yue Kai Yu secara alami mengenali Guang Yuan. Saat itu, mereka bertiga memasuki bagian dari Sekte 1000 Mayat di Sea Flow City, membentuk persahabatan melalui pertempuran. Namun, saat itu orang lain adalah Han Lin, dan bukan Ling Han, jadi Yue Kai Yu tidak berani mendekati. Ling Han adalah seorang alkemis kelas surga. "Hahaha, menerima undangan Tuan Ling, bagaimana mungkin aku tidak berani memberi muka?" Dia mengambil langkah besar, dan duduk di tanah. Mereka berempat masing-masing mengambil sudut. Ling Han mengeluarkan piring, itu persis 1 ikan bakar dan semangkuk sup ikan untuk setiap orang. Di dalam sup ikan, baik ikan maupun obat roh tidak bisa dilihat, semua direbus saat esensi semua masuk ke sup, yang sekarang tampak seputih salju. Ekspresi Yue Kai Yu agak aneh. 4 ikan bakar, mungkinkah Ling Han punya ide untuk mengundangnya? Ini, jangan menjadi orang asing. Ling Han mengambil ikan panggang dan mulai makan. Li Xichan dan Guang Yuan tentu saja tidak akan ragu. Mereka yang makan dengan Hu Niu secara alami membentuk kebiasaan makan cepat, atau kalau tidak pasti tidak akan ada makanan untuk dimakan. Ini adalah pelajaran yang sulit dipelajari. Yue Kai Yu berani dalam karakter tanpa hambatan, segera membuang formalitas saat ia mulai melahap. "Luar biasa, luar biasa, luar biasa." Dia segera sangat memuji. Ikan besar sangat berbeda. Tidak hanya tekstur dagingnya lebih lezat, dan esensi dari obat yang berharga juga lebih kaya. "Kurasa jika aku makan selusin, aku bisa meningkat dengan 1 tingkat kecil." Guang Yuan juga mengangguk. Ini sangat membantunya. Li Xichan tidak bisa berbicara sama sekali, karena cahaya multiwarna melonjak tanpa henti membentuk tubuhnya yang indah. Daging dan obat berharga sudah mulai berlaku dan sedang dalam proses meningkatkan budidaya secara drastis. Terobosannya sudah dekat. Itu terutama karena tingkatnya terlalu rendah. Prajurit pedestal tier membutuhkan lusinan ikan untuk naik, tetapi untuk tier musim semi yang mengalir deras, itu benar-benar 1 gigitan untuk tingkat kecil. Ling Han sangat senang. Dia akan menyelamatkan beberapa ikan kering untuk Ling Dongxing. Setelah basis roh Ling Dongxing diperbaiki, dapat dibayangkan bahwa kultivasinya akan memiliki pertumbuhan yang mengejutkan. Mencapai lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual dalam 3 tahun jelas bukan mimpi. Li Xichan bahkan tidak bisa makan gigitan kedua.
dan segera duduk di tanah untuk menyesuaikan diri, bersiap untuk menuju lapisan keempat Gusing Spring Tier. Yue Kaiyu merasa itu aneh. Hanya para jenius muda yang bisa masuk, dan muda dalam hal tingkat usia. Tier bayi spiritual berusia 100 tahun pasti milik anak muda. Namun, Li Xichan hanya di Gusing Spring Tier, dan usianya sekitar 20. Jenius semacam itu bisa dilihat di mana saja. Jadi bagaimana dia memenuhi syarat untuk memasuki dunia misteri? Namun, ketika dia minum sup ikan dan memakan ikan panggang, dia segera melupakan topik ini. Setelah selesai makan, ia langsung duduk bersila untuk menyesuaikan agar dapat memperbaiki manfaat di dalam tubuhnya secepat mungkin agar benar-benar diserap oleh tubuh. Guang Yuan juga melakukan hal yang sama. Dia baru saja menerobos dan membutuhkan makanan dari harta karun tersebut. Hanya Ling Han yang tertekan. Alas spiritualnya dibangun terlalu besar, jadi sementara Guang Yuan dan Yue Kaiyu hanya membutuhkan selusin ikan untuk memajukan satu lapisan, ia mungkin membutuhkan beberapa ratus. Selain itu, ini hanya lapisan kedua dari tier pedestal spiritual. Kapan lapisan kelima, atau setelah lapisan 8, siapa yang tahu berapa jumlah ini akan meningkat. Jadi, yang harus dia lakukan adalah memancing lagi. Ling Han terus merebus Absolute Cold Ice Hardfish. Dia bersiap untuk mengubah dirinya menjadi cowaon, memancing sambil makan ikan. Ikan di sini benar-benar bodoh. Tanpa ada yang menangkap ikan selama ratusan tahun, mereka terus berdatangan bahkan setelah beberapa ratus teman mereka menghilang, sesuai dengan pepatah lama. Manusia mati demi mengejar kekayaan, dan burung mati demi mengejar makanan. Pada malam hari, Ling Han telah menangkap lebih dari 300 Absolute Cold Hardfish, dan setelah membantai mereka, dia menyimpannya di dalam Black Tower, memastikan untuk mengunci komponen esensi dan mencegahnya lari. Malam berlalu, dan Ling Han terus memancing di hari kedua, tetapi setelah sehari, panennya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari sebelumnya, hanya sekitar 200 atau lebih. Tidak jelas apakah ikan ini menjadi lebih pintar, atau ada kekurangan seluruh populasi. Hari lain berlalu, panen Ling Han semakin menurun pada hari ketiga, dengan hanya sedikit lebih dari 100. Semua orang menggelengkan kepala. Danau ini mungkin kecil, tetapi jumlah Absolute Cold Ice Hardfish yang bisa didukungnya terbatas, hanya ada sekitar itu. Hong, lama sekali, pusaran air tiba-tiba terbentuk di tengah danau. Awalnya, beberapa orang sudah berencana untuk pergi, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Apakah ada harta yang akan datang ke dunia? Ini tidak mungkin. Bisakah tempat di mana Absolute Cold Ice Hardfish bisa hidup menjadi tempat biasa? Pusaran air berputar dengan ganas dan tumbuh semakin besar. Hong, pemandangan mengejutkan muncul saat makhluk aneh muncul dari pusaran air. Ia memiliki kepala singa, tetapi tubuh buaya. Ia juga memiliki 6 kaki dan menumbuhkan sepasang sayap elang di punggungnya, panjang seluruh tubuhnya sekitar 3 kaki. Pusaran air berputar dengan ganas dan tumbuh semakin besar. Hong, pemandangan mengejutkan muncul saat makhluk aneh muncul dari pusaran air. Ia memiliki kepala singa, tetapi tubuh buaya. Ia juga memiliki 6 kaki dan menumbuhkan sepasang sayap elang di punggungnya, panjang seluruh tubuhnya sekitar 3 kaki. Sekarang, monster ini mengepakkan sayap elang dan terbang menuju pantai. Membuka sayapnya, itu memancarkan kehadiran yang menakutkan. Semua orang ketakutan. Ini adalah binatang Flower Blossom Tier, sudah berakhir. Tidak ada seniman bela diri Flower Blossom Tier di sini. Jadi bagaimana mereka bisa melawan monster seperti itu? Ling Han, bagaimanapun, mengungkapkan ekspresi terkejut. Binatang ini memancarkan kehadiran jauh melampaui binatang tier bunga blossom normal, yang tidak lebih lemah dari kera iblis berdarah emas di hutan setan gelap. Makhluk raja tingkat, seperti yang diharapkan dari ranah misteri. Dia baru masuk selama beberapa hari dan sudah menjumpai 2 binatang raja tingkat. Binatang tingkat raja setara dengan obat berharga dari tingkat yang sama, hewan dengan kualitas terbaik saat itu. Sekarang, mereka muncul satu demi satu. Bukankah itu kejutan yang menyenangkan? Selain itu, roh batu juga bisa dianggap sebagai raja tingkat.
dan bahkan lebih kuat dari binatang raja tingkat normal karena itu adalah roh dari 5 elemen yang dilahirkan oleh langit dan bumi. Menjalankan, tidak diketahui siapa yang pertama kali meneriakkan kata itu ketika semua orang melarikan diri dengan kacau. Spiritual Ocean Tier dan Spiritual Pedestal Tier pembudidaya menjumpai makhluk tingkat bunga mekar selain berlari. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Binatang itu mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan seketika, angin dingin membentuk bila es, menebas semua orang. Itu adalah serangan binatang tingkat Raja Flower Blossom Tier, jadi kekuatannya secara alami menakutkan. Sua, 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 bilah es menghantam, selama mereka dekat, bahkan tanpa mengenai orang, mereka yang terakhir akan dibekukan menjadi batang, dan mereka yang terkena langsung berakhir jauh lebih buruk. Pertama dibekukan, kemudian dimusnahkan menjadi berkeping-keping, tidak ada bagian dari mayat yang utuh. Sangat kuat. Chapter 472. Pertunjukan Spirit Rock. Ling Han segera membimbing Strain Fire dan membentuk area api di sekelilingnya, menjaga Li Xichan, Guang Yuan, dan Yue Kaiyu di belakangnya. Pu, bilah es menyerbu tetapi dilebur oleh api, berubah menjadi uap air yang naik ke udara. Namun, niat bela diri yang kuat yang terkandung dalam bilah es tidak sepenuhnya menghilang, terus menyerang mereka berempat. Selain Ling Han, 3 lainnya mengerang, merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Menerima serangan niat bela diri Flower Blossom Tier, mereka secara alami tidak ada gunanya. Ling Han baik-baik saja, memiliki sepotong akal surgawi surga tingkat, hanya niat bela diri surga tingkat yang bisa mengancam akal surgawinya. Di bawah serangan ini, setengah dari beberapa ratus orang di tempat kejadian telah dikalahkan, dengan hanya 50 hingga 60 orang hidup. Tidak ada harapan, kita akan mati. Yue Kaiyu berkata dengan meringis. Ling Han malah tertawa dan berkata, "Saudara Yue, bisakah ayahmu yang terhormat tidak memberimu jimat roh atau peraturan hukum macam apapun sebelum membiarkanmu pergi? Ini hanya binatang tier bunga mekar, tidak cukup untuk membunuh kita kan? Bahkan Feng Yan bisa mendapatkan dekrit hukum bayi tingkat spiritual, apalagi Yue Kaiyu yang merupakan cucu." Binatang besar itu menindas mereka dengan kehadirannya langsung dari kelelawar, membuat orang-orang ketakutan, dan kemudian tiba-tiba melepaskan serangan pamungkas, membunuh sebagian besar dan tidak meninggalkan kesempatan bagi orang lain untuk menggunakan kartu truf mereka. Yue Kaiyu tersenyum nakal dan berkata, "Dengan Tuan Ling di sisiku, barang-barang milikku tidak layak disebut, dan hanya akan membuatku malu." Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingin merasakan kelezatan tingkat makhluk besar dari monster tingkat bunga blossom?" Yue Kaiyu kaget, mengungkapkan ekspresi kaget. "Tuan Ling, kamu benar-benar percaya diri dalam memusnahkan binatang ini? Tunggu, ini sebenarnya binatang yang hebat di King Tier. Dia tentu saja memiliki undang-undang tingkat spiritual bayi dengan dia. Menggunakan untuk menekan makhluk spiritual pedestal tier secara alami semudah pergantian telapak tangan. Namun, efeknya sangat menurun terhadap kualitas tingkat raja, dan hampir tidak berguna terhadap bunga tingkat bunga 1. Binatang di depannya tidak hanya di tingkat bunga mekar, tetapi bahkan tingkat raja, dan hampir bisa dilihat sebagai setengah dari tingkat bayi spiritual. Keputusan hukum tier bayi spiritual yang menindas mungkin tidak akan berpengaruh sama sekali dan harus dikeluarkan agar dia bisa melarikan diri. Itu hanya bisa membantunya melarikan diri. Namun Ling Han benar-benar ingin memusnahkan binatang besar ini, itu benar-benar lelucon." "Aku tidak bercanda," kata Ling Han tersenyum. Yue Kaiyu tidak mempercayainya dan berkata, "Bahkan jika Anda juga memiliki keputusan hukum tier bayi spiritual, kekuatan keputusan hukum itu terbatas, dan mungkin bisa menangkis makhluk tier bunga blossom yang normal. Tetapi melawan raja tingkat, itu pasti tidak akan bekerja." Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Ayo cepat dan lari." Ling Han berkata sambil tersenyum, "Bekerja sama denganku nanti. Ketika aku memberitahumu untuk menggunakan keputusan hukum, gunakan itu." Hei, jangan kamu terlibat seperti itu." Yue Kaiyu buru-buru berteriak, tapi Ling Han tidak mendengarkannya sama sekali.
membuatnya sangat muram dan memberinya perasaan yang akrab seolah-olah dia mengalami situasi ini di suatu tempat. Ling Han jelas tidak secara pribadi akan bertarung melawan binatang besar ini. Meskipun dia aneh, tidak peduli apa, dia tidak bisa melewati batas fana. Dia memanggil golem besar dan berkata, "Batu kecil, pergi." Sebuah boneka, Yue Kai Yu berseru. Roh dari 5 elemen itu terlalu langka dan makhluk hidup tidak bisa disimpan ke dalam cincin spasial ini adalah akal sehat. Selain itu, golem itu terlalu berbeda dari roh normal. Oleh karena itu, Yue Kai Yu secara tidak sadar menganggapnya sebagai boneka yang diciptakan oleh Tuan Formasi. Dari sudut pandang tertentu, boneka adalah tentara mayat, tidak takut mati atau tahu sakit. Ling Han tidak menjelaskan, sepupu yang lebih tua ini terlalu bermulut besar, dan begitu dia minum, dijamin semuanya akan tumpah, jadi rahasia apapun yang ada harus disimpan darinya. Golem besar itu segera melesat ke langit, menyerang ke arah makhluk buas itu. Tingkat bunga blossom melawan tingkat bunga blossom, tingkat raja melawan tingkat raja. Peng, golem dan binatang itu bertabrakan. Berbagai ki yang dingin memenuhi udara, mengubah seluruh area menjadi dunia es dan salju. Orang-orang yang bertahan dalam gelombang serangan pertama dengan tergesa-gesa melepaskan kartu truf mereka satu demi satu. Beberapa di antaranya adalah alat roh, sementara yang lain adalah spirit talismans, dan bahkan peraturan hukum tier bayi spiritual. Orang-orang yang bisa memasuki tempat ini semua membawa harapan beberapa sekte. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa seni kuno, mereka mungkin bisa bangkit dengan kuat, menyalip 3 wilayah lainnya dan bahkan menantang sekte-sekte bangsawan di negara bagian tengah. Karena itu, setiap orang kurang lebih memiliki beberapa harta untuk mempertahankan diri, dan kualitas harta bervariasi karena status bervariasi. Boneka yang sangat kuat, Yue Kai Yu bergumam. Itu benar-benar bisa bertarung dengan hewan tingkat Raja Flower Blossom tier itu benar-benar kuat. Golem baru saja memasuki tingkat bunga mekar, tetapi binatang besar telah lama maju ke tingkat ini, mencapai lapisan ke-7. Secara teoritis, roh batu itu jelas bukan tandingan binatang buas yang hebat. Tingkat raja terhadap tingkat raja secara alami diputuskan oleh tingkat siapa yang lebih tinggi. Namun, golem besar itu bukan tingkat raja yang normal, tetapi semangat dari 5 elemen. Itu tidak hanya tangguh dan berkulit tebal, tetapi juga memiliki kekuatan pemulihan yang mengejutkan. Bahkan jika itu hancur berantakan-berantakan, tubuhnya masih bisa dengan cepat pulih, sesuatu yang sudah dialami Ling Han sendiri. Saat itu, ketika dia memegang kendali, dia masih tidak bisa memusnahkan golem-golem kecil itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan pemulihan roh batu itu. Itu sama sekarang karena binatang besar itu tentu saja mengklaim keunggulan absolut, dengan mudah menghancurkan dan melumpuhkan roh batu dengan kepakan sayapnya atau dengan membuka mulutnya. Tetapi golem raksasa itu dengan cepat pulih seolah-olah itu baik-baik saja. Namun, kekuatan pemulihan roh batu itu tidak ada habisnya karena menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Sementara kecakapan binatang buas besar secara alami memiliki batasnya juga itu adalah pertandingan stamina. Ling Han secara alami tidak akan menunggu roh batu habis sebelum melakukan intervensi. Buru-buru berkata kepada Yue Kai Yue, saatnya untuk menggunakan dekrit hukum. Yue Kai Yu mengangguk. Dia awalnya tidak punya harapan, tapi boneka ini benar-benar sengit, bahkan melawan binatang buas tingkat tinggi dari tingkat bunga blossom, seperti yang diharapkan dari boneka. Selama intinya tidak rusak dan pola formasi tidak rusak, itu bisa digunakan tanpa akhir. Dia mengeluarkan keputusan hukum dan membukanya. Seketika, cahaya keemasan meluap, menyebarkan kekuatan penindas yang sangat kuat. Bagaimana keputusan hukum tier spiritual bayi biasa, namun, kekuatan yang menindas saja tidak berguna. Binatang besar Flower Blossom tier tidak takut sama sekali. Jadi Yue Kai Yu melempar surat keputusan hukum setelah mengunci binatang besar itu. Menekan Hong, dekrit undang-undang itu mulai membakar dengan amukan api, dari mana sepasang kepalan emas seukuran batu kilangan melonjak keluar, menembaki binatang buas yang besar itu. Ini adalah serangan tingkat tier spiritual bayi, bahkan binatang besar tidak berani menentang kekuatannya, buru-buru menghindar. Namun, golem besar menyerang itu, menggenggamnya dengan erat.
Binatang besar itu terkejut dan geram. Meskipun serangan tier spiritual bayi mungkin kuat, itu hanya harus mengepakkan sayapnya untuk melepaskan diri, tapi sekarang itu digenggam oleh golem, dan kekuatan berat membuatnya tidak bisa terbang, bahkan itu tidak bisa menahan diri untuk menahan serangan spiritual infant tier langsung. Jika tidak terbunuh, itu masih akan sangat terluka. Dari sudut pandangnya, golem itu benar-benar bodoh. Semua makhluk hidup harus mengutamakan kelangsungan hidup dan mempertaruhkan nyawanya sendiri, bahkan seharusnya tidak ada di dunia ini, tidak akan pernah terpikirkan bahwa roh batu akan melakukan hal seperti itu, dan sekarang itu hanya bisa menatap kosong pada sepasang kepalan tangan emas yang menembaki. Peng, dengan suara keras, langit dipenuhi puing-puing terbang. Binatang besar itu juga terluka parah, jatuh dengan sayap patah. Chapter 473. Berani merampokku. Terluka tetapi tidak mati membuktikan dirinya sebagai binatang buas besar tingkat raja dari Flower Blossom Tier, butuh serangan spiritual infant tier langsung dan selamat. Cukup mengejutkan. Ling Han halut dan melompat keluar dengan pedangnya, menyerang binatang besar itu. Jika diberi waktu, binatang besar itu mungkin akan pulih sedikit, dan jika ia ingin melarikan diri ke danau, maka tidak akan ada cara untuk menemukannya. Ini disebut bunuh selagi sakit. Siu, kepalan emas menghilang setelah serangan itu. Bagaimanapun, ini hanya serangan yang disegel oleh tier bayi spiritual ke dalam dekrit hukum. Ling Han menembak, menyerang tepat ke sana. Binatang besar itu menampakkan ekspresi marah. Itu adalah tingkat raja, dan seorang seniman bela diri belaka dari pedestal tier spiritual berani untuk memulai serangan di atasnya ini terlalu rendah. Jika itu masih pada fase puncak, maka menembakkan pisau es akan cukup untuk memusnahkan Ling Han. Tapi itu pada saat terlemah, tidak mampu menggerakkan sayapnya, jadi bagaimana itu bisa menembakkan bila es? Secara alami tidak akan menunggu mati tanpa daya. Dengan tatapan tajam, mengirimkan niat bela diri menembak ke arah Ling Han. Jika niat bela diri menyerang, dijamin bahwa bocah manusia akan berubah menjadi idiot. Binatang besar itu sangat percaya diri karena ia adalah raja dari tingkat bunga mekar dan niat bela dirinya terlalu menakutkan. Namun, itu segera mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut karena serangan Ling Han tidak memperlambat sedikitpun. Dengan ayunan pedang, 10 kilatan sword ki ditembakkan, menembaki leher yang relatif lebih rapuh. Bagaimana mungkin, jika itu bisa berbicara bahasa manusia, itu pasti akan segera berteriak, tapi itu sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa membuka mulutnya, hanya menatap tanpa daya pada 10 kilatan pedang ki yang menebas dengan marah ke arahnya. Sword ki dilepaskan oleh spirit tool tingkat ke-10. Jadi kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan, bahkan binatang buas besar tingkat raja dari Flower Blossom Tier tidak bisa bertahan melawannya dengan tubuh fisiknya. 10 kilatan sword ki menyapu dengan menghancurkan saat luka yang dalam muncul langsung di lehernya. Namun, ini bukan yang paling mematikan. Pedang kelahiran setan yang menyerang itu adalah serangan yang paling menakutkan. Seberapa tajamkah alat roh tingkat ke-10, bahkan pedang ki bisa memotong dagingnya. Apalagi serangan langsung pedang kelahiran setan. Binatang buas besar itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sama sekali tidak ingin mati dan terlebih lagi mati di tangan manusia di tier pedestal spiritual. Pedang menebas dan kepala singa langsung menembak ke langit. Ling Han mengulurkan tangan dengan sangat cepat, meraih ke tubuh binatang besar itu, dan langsung menyimpannya di dalam menara hitam agar tidak membuang bagian manapun darinya. Namun, meskipun dia cepat, masih ada banyak darah yang berhamburan keluar. Siu, sesosok melesat keluar, meraih kepala singa dan segera pergi. Saraf seperti itu, Ling Han segera menggeser sosoknya, mengejar orang itu. Orang ini berani merampoknya. Di belakangnya, potongan-potongan puing perlahan berkumpul ketika roh batu sedang dalam proses merekonstruksi dirinya sendiri. Kecepatan perampok itu cepat, atau dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Jelas, berani merampok berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada seni gerakannya. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Ling Han.
Seni gerakan yang digunakan Ling Han juga berubah menjadi Earth Grade 1 yang disebut 100 Changes Tosat Illusions. Itu tidak hanya bisa membentuk bayangan untuk membingungkan lawan selama pertempuran, tetapi juga bekerja seperti pesona untuk mengejar atau berlari, sangat cepat. Bersaing dalam seni gerakan dengan Ling Han, selain monster seperti Hunyu, siapa lagi yang bisa melakukannya di tingkat yang sama? Setelah beberapa lompatan dan pendaratan, Ling Han menyusul orang itu. Ambil kembali, orang itu agak mudah. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya menjabat tangan kanannya dan melemparkan kepala singa jauh-jauh, jelas berencana untuk mengambil keuntungan dari waktu yang dibutuhkan Ling Han untuk mengambilnya untuk berlari lagi. Ling Han mengayunkan tangan kirinya, menembakkan Blood-Sucking Origin Gourd. Dia tersentak dan menarik kembali kepala singa, menyimpannya di menara hitam. Sosoknya tidak bergerak sedikit pun, terus mengejar orang itu. Matanya seperti pedang ketika dia berkata dengan nada amat rendah, "Kamu pikir kamu akan dilepaskan begitu enteng?" Dia mengayunkan pedangnya untuk menebas. Tuan Ling, memperebutkan harta adalah hal yang normal. Mengapa menganggapnya serius? Orang itu tidak lemah, melambaikan pedang untuk menangkis saat 7 kilatan sabre Ki melambai. Ling Han mendengus dan berkata, "Jika kamu juga berpartisipasi dalam memusnahkan binatang besar, maka kamu pasti akan memiliki hak untuk bagian dari rampasan perang. Namun, kamu jelas-jelas hanya pencuri dasar, berani berbicara tanpa malu-malu. Benar-benar menggelikan." Ding, 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 pedang dan pedang bertabrakan. Percikan menyebar di sekitar dan niat bela diri meledak dengan menyilaukan dengan cahaya surgawi. Seberapa kuat kecakapan pertempuran Ling Han? Hanya setelah beberapa gerakan, ekspresi orang itu berubah secara drastis. Dia sama sekali tidak cocok. Dia buru-buru berteriak, "Saya murid sekte air dingin Feng Jingseng. Bahkan jika Anda seorang alkemis kelas surga, Anda tidak dapat bertindak dengan ceroboh." "Idiot!" Ling Han mengutuk, momentum pedangnya tidak berubah. Dia adalah alkemis kelas surga, jadi apakah dia masih takut menyinggung seseorang? Hanya kekuatan yang berjalan dalam bayang-bayang seperti 1000 korps sekte tidak akan takut seorang alkemis kelas surga. Jika tidak, di antara sekte yang bergaul secara normal, yang mana dari mereka yang tidak akan memberikan wajah alkemis kelas surga di permukaan? "Aku akan bertarung sampai mati." Feng Jingseng meraung dan mengeluarkan jimat roh dari sebuah cincin, pura-pura membuangnya. Ini adalah Raging Flames Burning Sky Talisman yang dibuat oleh senior Flower Blossom Tier dari sekte saya, setara dengan 1/10 dari serangannya. "Jangan memaksaku." Ling Han terlalu malas untuk bahkan mengutuk kali ini, menyerang tanpa henti dengan pedangnya yang panjang. "Mati!" Feng Jingseng membuang jimat roh. Hong! Seketika, api mengamuk keluar dari jimat roh dan berubah menjadi lautan api, terbakar menuju Ling Han. Ling Han merasakannya sedikit dan mengaktifkan Thunder Battle Armor. Seketika, penghalang petir terbentuk, melindunginya di dalam ketika ia bergegas keluar dari lautan api dan menyerang lagi dengan pedangnya. "Apa?" Feng Jingseng mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Itu adalah serangan Flower Blossom Tier. Tapi Ling Han benar-benar memblokirnya. Ini terlalu tidak nyata. Namun, tanpa memberinya waktu untuk pemikiran kedua, pedang kelahiran iblis sudah menebasnya dari atas ke bawah karena seluruh tubuhnya langsung terpotong menjadi 2 bagian. Ling Han menyarungkan pedangnya dengan kekuatannya saat ini untuk mengaktifkan Thunder Battle Armor dengan seluruh kekuatannya, memblokir serangan Flower Blossom Tier tingkat rendah sudah lebih dari cukup. Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Tatapan mereka sangat rumit. Dengan identitas seorang alkemis kelas surga saja, tidak ada yang berani melawannya di permukaan, dan kecakapan pertempuran pribadinya bahkan lebih kuat dari alam. Dilahirkan pada saat yang sama dengan Ling Han benar-benar kemalangan terbesar. Ling Han secara alami tidak akan peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dia tersenyum pada Yue Kaiyu dan berkata, "Lebih banyak daging binatang raja tingkat untuk dimakan di malam hari." Yue Kaiyu kaget ketika Ling Han hanya mengatakan, "Lebih." Jadi mungkinkah dia sudah makan hal yang sangat tonik? Dia tidak berani mempercayainya, hanya berpikir Ling Han salah bicara. Sambil tertawa di tempat, dia berkata,
membuang keputusan hukum tier spiritual bayi untuk memusnahkannya. Saya harus makan kembali nilainya. Ling Han menepuk pundaknya dan berkata, Anda pasti memiliki lebih dari satu keputusan hukum tier spiritual bayi. Jangan berpura-pura menjadi miskin. Yue Kaiyu tersenyum nakal. Jelas Ling Han menabrak kuku dan menukas. Kamu pikir dekrit hukum bayi spiritual itu murah? Kertas ini, tinta ini, dan pena yang digunakan, itu semua bahan yang sangat berharga. Apalagi, hebat kakek perlu pulih selama beberapa bulan hanya dengan menarik satu keputusan hukum. Ling Han terlalu malas untuk memperhatikannya. Memusatkan pandangannya pada danau ketika dia berkata, niat dinginnya memudar. Apakah tempat yang benar-benar dingin ini terbentuk karena binatang buas itu? Chapter 474. Bangunan Lakebet. Begitu binatang besar itu mati, kedinginan yang dipancarkan dari danau jelas mereda. Memikirkan kembali bagaimana binatang besar ini dapat menembakkan bila es, itu juga harus menjadi jenis air dan binatang elemen es. Keberadaannya mempengaruhi lingkungan, mengubah danau menjadi sangat dingin dan kemudian menumbuhkan keberadaan absolute cold ice hard fish. Tidak bagus. Begitu binatang besar ini mati, danau akan menghangat kembali dan ikan es itu semua akan mati. Ling Han berkata dengan agak menyesal. Meskipun tidak ada banyak absolute cold ice hard fish yang tersisa, itu seharusnya tidak disia-siakan. Yue Kaiyu buru-buru berkata, ayo pergi ke air untuk menangkap ikan. Ling Han mengangguk dan berkata kepada Li Xichan, tetap di pantai. Meskipun kedinginan mulai mundur, itu masih tidak dapat ditoleransi untuk Gusing Spring Tier. Mungkin butuh 1 atau 2 hari lagi sebelum suhu danau kembali ke status normal. Li Xichan mengangguk, dia tidak pernah mendorong dirinya terlalu keras dalam seni bela diri. Mereka bertiga pergi ke danau. Beberapa orang lain juga merasakan perubahan suhu danau ketika mereka melompat ke dalamnya satu demi satu, menyebarkan origin power untuk membentuk perisai dan berkeliaran di dalam air. Satu nafas cukup bagi seniman bela diri pedestal tier-tier untuk bertahan selama sekitar 1 jam, dan di atas udara di dalam perisai, bertahan selama 1 hari pasti tidak akan menjadi masalah. Karena itu, semua orang dapat menjelajahi danau sebanyak yang mereka suka tanpa khawatir akan tercekik sama sekali. Danau itu masih cukup dingin, tetapi masih dapat ditoleransi oleh para pembudidaya pedestal tier. Semua orang menyebar untuk mencari absolute cold hard ice fish. Mereka bertiga juga berpisah. Cold hard fish bukanlah binatang buas yang mengesankan yang mereka butuhkan untuk bergandengan tangan. Setelah beberapa menit, Ling Han tiba di tepi danau dan melihat beberapa kios dan pavilion yang rusak. Seolah-olah bangunan ini hanya tenggelam ke tepi danau setelah mengalami gempa bumi. Berpikir demikian, dia berenang. Setelah ikan ditangkap berulang kali olehnya selama 3 hari, tidak banyak yang tersisa, dan sekarang ada begitu banyak orang yang memancing di danau. Berapa banyak yang bisa didapat setiap orang? Dia sudah memperoleh 6 hingga 700, dan tidak terlalu peduli dengan beberapa lusin lagi. Ada sekitar 8 hingga 9 kios dan pavilion di tepi danau. Karena mereka dimakamkan di bawah lumpur danau, hanya mengungkapkan bagian atas. Ling Han tidak tahu apakah ada lebih banyak bangunan tersembunyi lebih dalam di bawah danau. Menekan dengan lembut dengan telapak tangannya, kekuatan besar melonjak ketika ia muncul di pavilion 2 lapis, berenang ke dalamnya melalui jendela lantai 2. Ini adalah ruang belajar, tetapi buku-buku di rak buku sudah lama membusuk dan hanya menyisakan beberapa sampul yang lolos dari bencana, mengambang di dalam air. Ling Han mengulurkan tangan, dengan lembut meraih buku yang memiliki keadaan geografis rekampu. Apakah ada tempat di tanah luas yang disebut negara Pu? Ling Han tidak begitu yakin, karena pada masa hidupnya dulu, nama-nama tempat dari tanah yang luas memiliki perbedaan yang sangat besar dibandingkan sekarang yang bisa menjamin bahwa 2 atau 5 milenium yang lalu nama tempat dari berbagai tempat di tanah yang luas itu sama. Mungkin ada tempat yang disebut negara Pu. Dia mengambil sampul lain, yang bertuliskan 36 transformasi bebas pada formasi. Ling Han langsung dipindahkan formasi. Sangat disayangkan hanya ada penutup yang tersisa. Jika dia bisa mengintipnya, itu mungkin akan sangat membantu untuk tingkat penguasaan formasinya.
dia mengambil 3 sampul lainnya, dan setelah melirik mereka, ekspresinya berubah tanpa sadar. Wawasan tentang memperbaiki pil void bening, pil daun merah, pil emas berwarna ungu. Ini adalah surat pribadi tentang pemurnian pil, dan mungkin memberikan keterangan tentang perincian dalam pemurnian ketiga jenis pil obat. Ini tidak banyak dalam dirinya sendiri, mirip dengan kehidupan sebelumnya. Ling Han juga akan membuat catatan lewat setelah memperbaiki untuk mengingatkan dirinya sendiri, dan untuk 2 murid alkimia untuk referensi. Apa yang mengejutkan Ling Han adalah 4 kata pil emas berpola ungu. Ini adalah obat surgawi. Pada masa-masa akhir masa hidupnya, ia memasuki beberapa situs bersejarah, di antaranya adalah tempat tinggal para alkemis kuno yang sangat terkenal di gua, dan memperoleh beberapa catatan pribadi. Pada mereka, Ling Han pernah melihat 4 kata pil emas berpola ungu. Pil emas berwarna ungu setelah mengambil salah satu dari itu, selama mereka tidak mati karena meledak, manusia bisa menjadi dewa. Obat surgawi macam apa ini? Ling Han percaya bahwa pil obat surgawi juga dipisahkan oleh tingkatan, dan bagaimana pil surgawi yang normal dapat mengubah manusia menjadi dewa di tempat. Namun, di tanah yang luas, tidak ada cara untuk menyuling segala jenis pil surgawi, karena tidak ada bahan. Di sini, 3 jenis pil obat ditempatkan berdampingan, mungkin semua pil surgawi. Adapun wawasan, orang itu harus memperbaikinya sebelumnya, atau bagaimana mungkin ada wawasan? Di sini, 3 jenis pil obat ditempatkan berdampingan, mungkin semua pil surgawi. Adapun wawasan, orang itu harus memperbaikinya sebelumnya, atau bagaimana mungkin ada wawasan? Seseorang yang bisa memperbaiki pil surgawi di tanah yang luas, dan sangat mungkin pil surgawi tingkat tinggi? Sangat tidak mungkin. Tangan Ling Han sedikit gemetar saat sebuah tebasan muncul di dalam. Dapatkah ranah misteri ini menjadi milik dewa yang memperhalus area di alam dewa dan membawanya ke alam bawah? Peluang tebakan ini benar sangat hebat karena Yan Tianzhao menginginkan sesuatu dari istana Sagittarius. Siapa Yan Tianzhao? Meskipun tubuh fana, ia menerima ingatan dewa, dan dari sudut pandang tertentu, ia lebih bersemangat daripada Ling Han yang merupakan reinkarnasi surga tingkat. Mungkinkah sesuatu yang ia idamkan menjadi biasa? Itu pasti hal yang surgawi. Jika tempat ini adalah bagian yang dilucuti dari dunia emas, maka akan mudah dimengerti, menjelaskan mengapa roh Qi di sini sangat tebal. Selain itu, mengapa binatang buas di sini memiliki pola tulang di tengkoraknya? Karena mereka adalah binatang dari dunia dewa sesederhana itu. Hati Ling Han melesat tanpa sadar. Mungkinkah dia mendapatkan warisan dari alam dewa? Kick Asterises. Luar biasa. Dengan spekulasi ini, Ling Han mulai mencari lebih hati-hati. Apapun di sini yang ditemukan bisa menjadi harta karun tingkat surgawi. Namun, dia kecewa. Hal-hal di dalam ruangan itu sangat normal, dan buku-buku yang terbuat dari kertas membusuk. Kayu itu, yang juga bukan semacam kayu suci, membusuk. Batu bata itu juga sama, hanya sedikit lebih keras. Tapi terserahlah, ambillah semuanya. Dengan pikiran dan sentuhan, Ling Han menyimpan seluruh paviliun di dalam menara hitam. Ruang itu begitu besar, tidak ada rasa takut mengambil ruang. Dia berenang menuju paviliun lain dan menyimpannya sekali lagi, dan kemudian bangunan ketiga, sebuah kios juga dipindahkan ke menara hitam. Pada saat ini, seseorang juga berenang, dan sepertinya tidak tertarik pada Absolute Cold Heart Ice Fish, menatap kelompok bangunan yang tenggelam di danau sebagai gantinya. Itu adalah seorang gadis di lapisan ke-9 dari budidaya Tier Pedestal Tier, tetapi dia juga berusia lebih dari 30 tahun, mungkin seseorang yang tergila-gila pada generasi sebelumnya. Penampilannya sudah melewati periode puncak, tetapi dipertahankan dengan sangat baik. Matanya seperti lukisan, dan bibirnya yang ceri merah seperti darah, sangat menarik. Dibandingkan dengan seorang wanita berusia 20 tahun, seorang wanita seusia ini menang dalam sosoknya yang banyak dan bantalan yang menggairahkan, seolah-olah buah persik yang matang, montok dan berair. Setelah melihat Ling Han, wanita itu mengangguk pada Ling Han. Ini adalah penghormatan terhadap seorang alkemis kelas surga.
Dia sudah berenang ke paviliun dan mulai mencari. Ling Han terus menyimpan bangunan di sini tanpa pandang bulu. Chapter 475. Kuil Suci. Setelah beberapa menit, wanita itu keluar dari paviliun dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia jelas ingat bahwa ada beberapa paviliun dan kios yang rusak di dekatnya, tetapi bagaimana bisa sekarang mereka semua hilang? Tanpa menyelesaikan pemikirannya, Ling Han sudah berenang, dan dengan gesekan, paviliun di belakangnya menghilang. Apa? Guncangan aneh ditulis di seluruh wajah wanita itu, jadi paviliun dan kios-kios itu semuanya diambil oleh Ling Han. Apakah Anda seorang pemulung? Dia melihat dengan jelas bahwa sama sekali tidak ada yang berharga di dalam paviliun. Bahkan dia tidak menyukai apapun, apalagi seorang alkemis kelas surga yang bermartabat. Namun, dia langsung terkejut. Sebuah paviliun disimpan begitu saja. Seberapa besar cincin ruang itu? Ling Han tidak peduli. Bahkan jika semua orang tahu cincin ruangnya besar, akankah mereka berani merampoknya? Menyinggung alkemis kelas surga untuk alat roh spasial tidak sepadan tidak peduli seberapa besar ruang itu. Tentu saja, jika mereka tahu penggunaan sebenarnya menara hitam, maka itu bukan masalah apakah Ling Han adalah alkemis kelas surga, bahkan para dewa akan bergegas merampoknya. Ling Han mulai menggali bangunan di bawah tanah. Beberapa bangunan hanya mengungkapkan tip mereka. 1, 2, dan 3 bangunan, dia menyimpannya dengan senang hati. Bahkan jika itu sia-sia, itu tidak akan membuang banyak waktu. Tetapi jika ada beberapa keuntungan kebetulan, maka keuntungannya pasti besar. Apa? Dia menemukan atap dan menyimpannya sambil lalu, tetapi menemukan bahwa atap itu masih ada di sana dan belum disimpan ke menara hitam. Dia mencoba lagi, masih tidak berhasil. Dia tidak bisa tidak menemukan itu aneh. Memeriksanya dengan cermat, atapnya benar-benar sangat berbeda. Ini adalah atap runcing dan seluruh atap itu utuh, tanpa ubin, dan juga benar-benar emas. Mengapa itu tidak bisa disimpan di dalam menara hitam? Ling Han menyapu dengan kedua tangan, dan seketika, awan lumpur tersebar di danau seolah-olah naga banjir memutar seluruh danau menjadi berantakan. Sulit melihat bahkan 5 jari sendiri. Ling Han semakin terkejut. Di dalam danau, lebih banyak bagian bangunan muncul. Dinding emas benar-benar berbeda dari bangunan lainnya, dan setelah menggali sekitar 3 kaki, seluruh bangunan masih belum terungkap. Yang aneh adalah bahwa bangunan ini sebenarnya berbentuk segitiga. Semakin jauh ke arah bawah, semakin besar luas permukaan bangunan itu. Sebelumnya, bagian atasnya hanya kerucut runcing. Yang aneh adalah bahwa Ling Han bahkan tidak melihat satu jendela pun, seolah-olah dia menggali sepotong logam, kecuali itu sangat besar. Dia menjadi semakin ingin tahu, dan wanita di samping juga menjadi tertarik, menggali di ujung lainnya. Lumpur danau sudah lunak, dan dengan kekuatan besar dari 2 prajurit tier pedestal tier, 300 kaki digali, dan lebih banyak bangunan emas ditampilkan. Namun, itu masih bukan bagian bawahnya, dan bangunan itu masih tidak memiliki jendela atau pintu. Aneh, semakin banyak orang tertarik. Tidak ada banyak ikan es Absolute Cold Heart yang tersisa, jadi setelah pertengkaran singkat, semua orang berhenti, memancing, mengalihkan pandangan mereka ke sini. Sungguh aneh ada bangunan seperti itu di bawah danau. Semua orang mulai menggali di danau. Setelah beberapa ribu kaki, mereka akhirnya menggali ke bawah, mengungkapkan seluruh fitur bangunan. Kuil Suci, Ling Han bergumam. Dia telah melihat deskripsi bangunan serupa dalam catatan kuno. Bangunan segitiga ini ada di ranah emas, sebagian besar untuk persembahan kurban, tetapi juga untuk tujuan lain. Kuil emas surgawi itu besar dan mengagumkan, ada secara keseluruhan meskipun tingginya 1000 kaki. Ling Han tidak tahu apakah ada orang dengan kemampuan konstruksi seperti itu ada di tanah yang luas. Tetapi jika itu ada di dunia emas, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Di masing-masing dari ketiga sisi bait suci surgawi ada pintu-pintu tingginya 10 kaki dan lebar 5 kaki. Pintu emas dan dindingnya hampir menyatu. Dan jika bukan karena totem hewan yang dipahat di pintu, itu benar-benar sulit ditemukan. Ling Han berdiri di depan pintu besar di salah satu sisinya.
Guang Yuan dan Yue Kaiyu sudah datang. Keduanya sangat ingin tahu. Banyak hewan di pintu besar adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Ling Han, roh yang hidup dari alam dewa, dan di sisi lain, seseorang tidak bisa membantu tetapi mendorong pintu besar. Panjang Hong, seketika 3 pintu besar terbuka secara bersamaan, memperlihatkan 3 lorong yang redup. Air danau langsung mengalir ke dalam, melonjak ke kuil surgawi. Kuil suci itu seolah-olah telah berubah menjadi paus besar yang menelan langit, menghasilkan daya isap yang kuat. Beberapa orang tidak waspada dan langsung tersedot ke kuil surgawi, sementara kebanyakan orang buru-buru mendorong ke air, naik ke permukaan danau. Kekuatan melahap itu mengejutkan. Setelah 10 menit, seluruh danau benar-benar menghilang, berubah menjadi lubang besar. Sebuah kuil suci berdiri tegak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah-olah itu ditempa dari emas murni. Meskipun seniman bela diri memandang emas dan perak sebagai kotoran, tetapi kemudian benjolan tanah besar menjulang tinggi di depan mereka, masih membuat mereka merasa sangat heran. Ketika semua air danau telah menghilang, kuil surgawi tidak lagi menghasilkan daya isap, berdiri tegak seolah-olah sebuah monumen, membuat orang merasakan penghormatan naluriah dari lubuk hati mereka. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa bangunan yang mengesankan dan tidak biasa akan disembunyikan di luar danau. Ling Han, bagaimanapun, sangat berhati-hati. Orang-orang yang tersedot ke kuil surgawi sebelumnya bahkan tidak muncul. Apa artinya ini? Pertama, sangat berbahaya di dalam dan mereka terjebak, atau bahkan mati. Kedua, kuil surgawi memiliki banyak harta, jadi orang-orang itu mengumpulkannya, bahkan tidak pernah berpikir untuk keluar. Yang mana itu? Keingintahuan Ling Han sudah terbakar tanpa henti. Dia memutuskan untuk masuk untuk menjelajah. Dia bukan satu-satunya yang berpikir begitu, karena beberapa orang sudah mulai membentuk partai, masuk sebagai kelompok. Itu bisa sangat berbahaya di dalam, dan jika ada harta, peluang untuk memenangkannya akan lebih besar bersama. Dengan waktu yang singkat, lebih banyak orang datang dari jauh, dan jumlah orang meningkat sekali lagi. Kalian masuk atau tidak? Ling Han bertanya pada Yue Kaiyu dan Guang Yuan. Li Xichan juga berjalan mendekat. Masuk, tentu saja masuk, Yue Kaiyu buru-buru berkata. Jika Tuan Han masuk, maka aku pasti akan mengikuti, kata Guang Yuan. Baiklah, ayo masuk dan lihat, kata Ling Han tersenyum. Dia memiliki menara hitam di tangan, sehingga dia bisa menjaga semua orang aman. Ayo pergi, keempat pergi dan memanjat sepanjang dinding danau. Ini 1000 kaki, dan sekarang air telah mengering, memperlihatkan batu-batu putih murni. Jika seseorang melompat, jatuh berkeping-keping akan menjadi kemungkinan terbesar. Li Xichan hanya digusing spring tier dan naik sangat lambat. Ling Han memutuskan dia sebaiknya mengambilnya di pinggang dan naik dengan satu tangan. Namun dia naik lebih gesit dari Guan Yuan dan Yue Kaiyu, menuju ke tepi danau dengan kecepatan yang sangat cepat. Danau itu sekarang adalah jurang. Ini adalah tebing, tetapi tebing basah kuyup, dan sebagian besar terbuat dari lumpur. Satu kesalahan langkah bisa menyebabkan seseorang jatuh. Setelah hanya beberapa menit, Ling Han adalah orang pertama yang tiba di danau. Saat dia menurunkan Li Xichan, pipi si cantik memerah, dan matanya seperti mata air, berkilau dan indah. Chapter 476. Bak penghisap darah. Setelah beberapa menit, Yue Kaiyu dan Guang Yuan juga tiba di sisinya. Kecepatan mereka tidak cepat, karena sudah ada 4 tim yang telah memasuki kuil suci dari 3 pintu masuk yang berbeda. Ling Han mulai berjalan menuju lorong. Yue Kaiyu dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka secara tidak sadar mengambil Ling Han sebagai intinya, mendengarkan rencananya. Mereka memasuki kuil surgawi. Di dalamnya gelap gulita, tetapi dengan penglihatan spiritual pedestal tier, mereka masih bisa melihat dalam radius lebih dari 3 meter. Ling Han bisa melihat hingga 10 kali lipat karena dia mengolah mata kebenaran, memiliki penglihatan yang melampaui seniman bela diri dari tingkat yang sama. Di dalam kuil surgawi adalah kekosongan, tanpa pilar.
Bisa dibayangkan seberapa luas ruang itu. Lapisan ini tingginya 1 meter, dan bagian atasnya adalah dinding hitam keabu-abuan, membuat orang merasa terhambat. Di sini sangat sunyi. Gema suara langkah kaki terus beresonansi dalam ruang yang luas ini. Itu terlalu kosong, tidak ada sama sekali. Mereka melanjutkan perjalanan. Bahkan jika tidak ada apapun di lapisan ini, masih ada lapisan kedua dan ketiga. Dan menghitung berdasarkan ketinggian kuil surgawi, harus ada setidaknya beberapa ratus lapisan. Karena terlalu kosong di sini, mereka tidak memiliki keterlambatan dalam perjalanan. Segera tiba di area inti dari lapisan ini, di mana mereka menemukan tangga yang mengarah ke lapisan kedua. Mereka jelas bukan yang pertama tiba. Keempat kelompok yang masuk sebelumnya semuanya telah tiba, tetapi tidak melangkah. Ada alasan menjadi 6 mayat yang tergeletak di dekat tangga. Itu adalah orang yang sama yang telah dilanda air danau, semua mati, dan wajah Hippocrates mereka sangat menakutkan, seolah-olah kelembaban di tubuh mereka telah dikeringkan kering, mengubahnya menjadi mayat kering. Ling Han dan yang lainnya bisa mengenali bahwa ini adalah orang-orang yang masuk lebih awal karena pakaian yang mereka kenakan, seperti untuk wajah mayat yang sudah kering cukup sulit dikenali. Dengan kekosongan di sini, jika pertempuran sengit terjadi, suara itu seharusnya mencapai pintu, tetapi ke-6 orang itu mati tanpa suara, bahkan tanpa satu tangisan pun dalam ketakutan. Apa yang dijelaskan ini, ke-6 orang itu hampir terbunuh secara bersamaan. Jadi tidak ada dari mereka yang menjerit, juga tidak ada jejak pertempuran. Kekuatan si pembunuh seharusnya cukup kuat, justru berdasarkan kesadaran ini, orang-orang di sini terhenti. Meskipun semua orang tahu bahwa risiko menyertai peluang, tidak ada yang mau kehilangan nyawanya tanpa alasan, mereka harus berhati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati. Ling Han mengamati, terlalu kosong di sini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa memang tidak ada apa-apa. Tangga itu rapi, tanpa benda asing dimanapun. Di mana si pembunuh bisa bersembunyi, hampir pada saat yang sama, tatapan semua orang beralih ke ujung tangga, lapisan kedua dari kuil surgawi. Jika si pembunuh bersembunyi di pintu masuk lapisan kedua, mengambil keuntungan ketika ke-6 orang itu menaiki tangga untuk tiba-tiba membunuh mereka, dan kemudian melemparkan ke-6 mayat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Apa? Ada satu orang yang hilang, seseorang tiba-tiba berkata, meskipun aku tidak ingat jumlah total orang yang masuk, tapi aku mengenali salah satu dari mereka, dan mayatnya jelas bukan di antara mereka. Dengan kata lain, orang itu melarikan diri. Lapisan pertama tidak bisa menyembunyikan orang sama sekali, jadi jika orang itu lolos, orang itu hanya bisa memasuki lapisan kedua. Jadi mereka berpikir, tetapi tidak ada yang bertindak membabi buta tanpa berpikir. Bagaimana jika si pembunuh masih berbaring di pintu masuk lapisan kedua, bersiap untuk melakukan serangan secepat kilat ketika seseorang berada di tempat terbuka, dan musuh berada dalam kegelapan? Ini terlalu berbahaya. Ling Han, bagaimanapun, tidak membuang waktu, mengambil langkah besar ke depan. Dia memiliki keyakinan mutlak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Ling, keberanian yang luar biasa, semua orang dipuji. Jelas tidak banyak yang tulus, hanya ingin Ling Han memimpin. Ling Han jelas tidak akan peduli. Dia terlalu penasaran dengan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam kuil ini yang tampaknya berasal dari dunia dewa. Mengapa itu terkubur di bawah danau? Dia berjalan ke sisi tangga, semuanya normal. Dia mengambil langkah ke tangga, dan semuanya masih normal. Bahaya datang dari pintu masuk ke lapisan kedua. Pada saat ini, hampir semua orang membentuk konsensus yang sama, sementara Li Xichan, Guang Yuan, dan Yue Kaiyu sangat gugup, mengepalkan tangan mereka dengan erat dan menatap dengan mata lebar. Dengan langkah lain, kepala Ling Han hendak menyeberang ke lapisan kedua. Ling Han sementara berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas. Ujung tangga adalah cincin cahaya yang kabur, dan dilihat dari sini, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Tampaknya situasi di lapisan kedua tidak bisa dilihat kecuali ada yang masuk. Tuan Han, Li Xichan dan Guang Yuan berteriak dengan gugup. Ling Han mengangguk dan mengambil langkah sengit ke bawah,
langsung menembak seperti panah dan cacing dengan sangat cepat ke cincin cahaya yang berputar. Siu, sosoknya melintas, dan dia sudah muncul di ruang lain. Lingkungan di sini aneh kehitaman, tetapi dibandingkan dengan ruang gelap lapisan pertama, itu jauh lebih terang. Setidaknya penglihatan prajurit tier pedestal tier normal bisa mencapai sekitar 300 meter. Ladang tandus di bawah kakinya, dan radius sekitar 1000 meter di dekatnya benar-benar merah gelap, seolah-olah dibentuk oleh pembekuan darah segar. Untuk mewarnai bidang hitam yang luas, berapa banyak darah yang dibutuhkan? Selain itu, tempat ini sangat besar. Ling Han melihat jauh, ketinggian langit di sini melebihi 300 meter. Sudah melebihi tinggi kuil surgawi. Ini adalah dunia kecil lain, ruangnya dikompresi oleh makhluk yang kuat menggunakan seni mistis, membentuk dunia sendiri. Sebelum pikirannya selesai, dia mendengar weng, weng, weng berbunyi ketika titik-titik hitam yang tak terbatas naik dari tanah, tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Dengan penglihatannya yang mengesankan, dia melihat dengan jelas dengan pandangan bahwa ini adalah serangga terbang kecil. Mereka berbentuk seperti nyamuk, dan mulut mereka tajam dan panjang. Saat mereka mengepakkan sayap, weng, weng mengeluarkan suara. Sebelum pikirannya selesai, dia mendengar weng, weng, weng berbunyi ketika titik-titik hitam yang tak terbatas naik dari tanah, tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Dengan penglihatannya yang mengesankan, dia melihat dengan jelas dengan pandangan bahwa ini adalah serangga terbang kecil. Mereka berbentuk seperti nyamuk, dan mulut mereka tajam dan panjang. Saat mereka mengepakkan sayap, weng, weng mengeluarkan suara. Ternyata tanah itu tidak diwarnai hitam dengan darah tetapi diperas penuh dengan serangga ini. Begitu mereka terbang, tanah menjadi kuning bersahaja, tidak berbeda dengan tanah di luar. Ling Han langsung menyadari bahwa 6 orang sebelumnya memiliki darah mereka dihisap kering oleh serangga ini. Pembunuh ditemukan. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena dia tahu identitas sebenarnya si pembunuh, Ling Han malah merasa lebih tenang. Hong, dia mengaktifkan Strain Fire, dan seketika, bidang api menyapu. Zi, serangga ini mengeluarkan tangisan tajam, membakar menjadi abu dalam ratusan dan ribuan mereka dan jatuh. Namun, lebih banyak bak masih berkeliaran, benar-benar tidak takut mati, bahkan menggunakan teman mereka sebagai perlindungan. Mereka menembus api dan menyapu tepat di depan Ling Han. Mari kita lihat seberapa bagus gigimu, Ling Han tersenyum ringan. Selama itu bukan gigi seperti milik Hu Niu, dia masih memiliki keyakinan bahwa dalam tingkat yang sama tidak ada yang bisa membahayakan badan lembaran besinya. Seperti yang diharapkan, serangga-serangga ini menyengat kulitnya untuk menghisap darah, tetapi malah mematahkan mulut mereka, tidak mampu mengebor sama sekali. Namun, Ling Han juga merasakan sedikit rasa sakit. Rupanya, sengatan bagian mulut ini agak mempengaruhi dirinya. Ini cukup mengejutkan karena fisiknya benar-benar tidak lebih lemah dari logam langka pada tingkat yang sama, tetapi dia masih merasakan sedikit rasa sakit, yang berarti bahwa kekuatan destruktif dari serangga ini masih cukup mengejutkan. Tidak heran 6 orang sebelumnya meninggal di pintu masuk. Saat mereka memasuki lapisan kedua, mereka mungkin segera menderita serangan serangga penghisap darah, dan tanpa kekuatan pertahanan seperti Ling Han untuk menanggung serangan mereka secara langsung, mereka berpikir untuk melarikan diri ke lapisan pertama, namun mereka sudah terlambat, dan pada saat mereka bergegas keluar, mereka sudah tersedot darah mereka. Chapter 477. Atas nama Misa. Ling Han menyerang dengan pedangnya. 10 kilatan sword ki ditembakkan dari Demon Bird Sword, dan tanpa menyentuh bak ini, kekuatan destruktif yang kuat bisa menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan setengah meter jauhnya. Api aneh mengamuk juga kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengerikan. Dengan hanya 1 hingga 2 menit, Ling Han memusnahkan puluhan ribu serangga penghisap darah, tetapi tampaknya ada jumlah yang tak terbatas dari mereka karena semakin banyak serangga penghisap darah terbang dari tanah. Ling Han sangat terkejut, seluas beberapa ratus meter persegi dipenuhi dengan serangga penghisap darah ini, jumlah totalnya mungkin miliaran, fisiknya jelas sangat kuat,
Tetapi jika ia disengat oleh miliaran serangga penghisap darah terus-menerus, maka bahkan tubuhnya yang terbuat dari besi yang sebanding dengan logam langka pada tingkat yang sama mungkin akan dilanggar. Sarang serangga penghisap darah ini berada di pintu masuk ke lapisan kedua. Betapa kebetulan. Apakah ini direncanakan untuk tidak membiarkan orang lewat? Mundur, Ling Han sedikit ragu. Berjuang mati-matian jelas tidak hemat biaya. Kutu penghisap darah ini secara individu mungkin hanya berada di lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual, dengan beberapa tingkat pedestal tier spirit, tetapi ketika berkumpul bersama, tidak peduli apapun elit tier pedestal tier spirit, semua akan gemetar ketakutan. Dia memutuskan untuk mundur, ini bukan urusannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak perlu bertarung sampai mati sendirian. Sayangnya, di dalam menara hitam, golem besar masih perlahan pulih, menerima serangan dari keputusan hukum tier spiritual bayi. Meskipun kekuatan pemulihan sombongnya, itu tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Dengan kehebatan pertarungannya, sepenuhnya memusnahkan serangga penghisap darah ini agak sulit, tapi keluar dari sana adalah hal yang mudah. Dia membelah gerombolan serangga dan menyeberang melalui pintu masuk. Semuanya tiba-tiba berubah gelap di depan matanya ketika dia muncul di ruang lapisan pertama, yang benar-benar hitam pekat. Dia kembali, semua orang berteriak. Jadi, bagaimana itu? Apa yang sebenarnya ada di dalam? Semua orang bertanya sekaligus. Ling Han mengabaikan mereka. Hei, Tuan Ling, kamu tidak akan berbagi informasi yang kamu temukan dengan semua orang, seseorang menegur. Itu benar. Sekarang karena semua orang bertarung berdampingan, kamu bahkan tidak memberitahu kami situasinya. Betapa kecilnya, sama sekali tidak memiliki pengaruh dari seorang guru besar. Aku salah menilai kamu, Ling Han mencibir. Orang-orang ini berani menegurnya karena tingkatannya tidak setinggi dan dia tidak memiliki pengikut elit. Jika tidak, setiap alkemis kelas bumi tingkat menengah tidak akan kekurangan pengikut elit Flower Blossom tier di sisinya. Dan tidak ada junior yang berani kurang ajar di depannya. Dia melirik semua orang di sekitarnya dan berkata, jika Anda ingin tahu, lihat sendiri. Semua orang marah, merasa bahwa Ling Han terlalu picik. Dia masuk dengan jelas, jadi mengapa tidak berbagi dengan mereka informasi tentang pihak lain? Selain itu, melihat betapa tidak teraturnya Ling Han ketika dia berlari keluar, jelas bahwa di dalam dipenuhi dengan bahaya. Mereka secara alami ingin tahu seperti apa lingkungan itu dan apa yang harus mereka hadapi, sehingga mereka bisa masuk dengan persiapan. Tuan Ling, kamu sudah keterlaluan. Kita berada di kapal yang sama, kamu seharusnya tidak egois. Semua orang terus mengkritik, ingin memaksa Ling Han menyerah melalui kemarahan publik. Idiot, Ling Han berencana memperingatkan semua orang, tapi sekarang dia berubah pikiran. Apakah orang-orang ini hidup atau mati? Apa hubungannya dengan dia? Dia berjalan ke Li Xichan dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah, lapisan kedua adalah ruang yang luas dan khusus dengan serangga penghisap darah yang menakutkan. Orang-orang yang meninggal sebelumnya dihisap darah kering oleh mereka yang menghisap darah. Bak. Tanpa Ling Han menyebutkan betapa sengitnya pertempuran dengan serangga penghisap darah, melihat keenam mayat itu, mereka tahu bahwa serangga penghisap darah itu benar-benar menakutkan. Ketiganya mengungkapkan ekspresi terkejut. Li Xichan dan Guang Yuan baik-baik saja, karena mereka tahu bahwa Ling Han memiliki menara hitam dan bisa bersembunyi di sana jika yang terburuk menjadi yang terburuk. Tetapi Yue Kai Yue benar-benar mengerutkan kening dalam-dalam. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Yue Kai Yu. Ling Han tertawa dan kemudian berkata, tunggu. Ketika roh batu pulih, kekuatan tier bunga blossom dapat dengan mudah menekan sarang serangga itu. Yang aneh adalah dia berlari keluar, tetapi serangga penghisap darah tidak mengejar keluar, sepertinya tidak bisa melewati pintu itu. Orang-orang di sini adalah elit dan keajaiban dari berbagai sekte, jadi mereka pasti memiliki harta dengan sangat mematikan seperti jimat roh, dekrit hukum, dan sejenisnya. Hanya waktu bagi mereka untuk mengeluarkan barang-barang itu. Ling Han hanya diam dan orang-orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa memaksa alkemis kelas surga untuk membuka? Pada saat ini,
Semakin banyak orang memasuki kuil surgawi, semua berkumpul di sini. Banyak prajurit tingkat bunga mekar di usia 30-an memasuki dunia misteri, tetapi tidak ada yang muncul di dekatnya, jadi hanya ada beberapa tier pedestal spiritual dan elit tingkat samudra spiritual di sini, dengan Li Xichan menjadi satu-satunya tier Gusing Spring tier. Kenyataannya demikian, mereka yang terlalu lemah tidak dapat merebut harta bahkan jika mereka menemukannya dan hanya bisa menarik dukungan dari lingkungan di sini untuk mengolah, naik 1 atau 2 tingkatan kecil pada saat mereka pergi. Ayo pergi, karena seseorang mendobrak masuk dan keluar hidup-hidup, bukan, seseorang mulai terhubung dengan berbagai orang, berencana untuk mengisi kelapisan kedua. Itu benar, semua orang berada di tier pedestal spiritual. Jika dia bisa pergi, aku juga bisa pergi, ayo pergi. Orang-orang ini berada di puncak masa muda, dan sementara mereka tidak berani menjadi bermusuhan dengan Ling Han di permukaan, tidak satu pun dari mereka yang yakin tentang dia ketika mereka berteriak satu persatu. Akhirnya, sebuah kelompok yang terdiri atas lebih dari 100 orang dibentuk, berencana untuk masuk ke lapisan kedua. Mereka sebenarnya tidak bodoh. Barisan depan adalah seorang lelaki berbadan tegap yang fokus pada seni tipe bumi dan memiliki fisik yang sangat tangguh. Di atas itu seseorang meminjamkan alat spirit pertahanan mereka, jadi bahkan jika elit Flower Blossom tier berbaring di penyergapan, dia bisa menerima serangan langsung tanpa sekarat. Orang-orang ini dikenakan biaya dan tidak lagi membuat suara tunggal. Pintu masuk memisahkan dua dunia, dan tidak ada cahaya maupun suara yang ditransmisikan. Setelah menunggu beberapa saat, kesadaran Ling Han memasuki menara hitam, dan melihat bahwa roh batu telah sepenuhnya merekonstruksi dan memulihkan energinya, dia tersenyum dan berkata, "Pergi, kita harus masuk sekarang. Xichan, kamu tetap di luar." Sementara Yue Kaiyu berbalik, dia langsung menyimpan Li Xichan ke menara hitam. "Hah, di mana Nona Li?" Yue Kaiyu berbalik, dan ketika dia tidak melihat Li Xichan, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. "Dia pergi," kata Ling Han tanpa berpikir. Secepat itu, Yue Kaiyu berteriak, "Bagaimana mungkin saat dia berbalik?" "Ya," Ling Han mengangguk. Guang Yuan tertawa menekan. Ling Han mengambil barisan depan dan ketiganya berjalan dalam satu file menaiki tangga, memasuki lapisan kedua. Seketika, pertempuran hebat antara serangga dan manusia muncul di depan mereka. Serangga penghisap darah yang tak terbatas terbang di udara dan melancarkan serangan pada seniman bela diri manusia. Mayat serangga menumpuk tebal di tanah, sementara lebih dari 20 orang meninggal di sisi manusia, semua berubah menjadi mayat kering. Semakin banyak serangga penghisap darah mati, serangga penghisap darah di seluruh daerah mulai menjadi gila. Semua serangga dalam radius 100 meter terbang dan berputar-putar di langit, berubah menjadi tornado yang menyapu semua orang. Ini adalah gaya pertempuran yang sangat berbeda. Kutu penghisap darah sebelumnya mengandalkan keuntungan dalam jumlah dan meluncurkan serangan dari berbagai sudut. Tetapi pada dasarnya, mereka masih bertindak sendiri, kurang koordinasi. Sekarang benar-benar berbeda karena miliaran serangga penghisap darah berubah menjadi satu tubuh, menyapu semua orang. Chapter 478. Kuil Hitam Kecil. Serangga penghisap darah menutupi seluruh langit seolah menggerakkan wabah belalang. Namun, mereka tidak makan tanaman, tetapi darah segar. Tornado bak menyapu, dan seketika, beberapa mayat yang dikeringkan terbuang, tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun. Kombinasi seperti itu tidak hanya meringkas kekuatan mereka, tetapi peningkatan eksponensial mencapai sangat dekat dengan tingkat bunga mekar. Seniman bela diri yang tersisa sangat terkejut, melepaskan gerakan pamungkas mereka yang menyelamatkan jiwa saat spirit talismans terkoyak dan dekrit hukum dikeluarkan. Ini awalnya digunakan ketika bersaing untuk harta paling berharga, tetapi sekarang, untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak peduli mungkin peduli. Tanpa hidup mereka, semuanya berakhir. Hong, dalam sekejap, sisi seniman bela diri manusia telah memaksakan momentum, tidak peduli seberapa dekat bak dengan tier bunga mekar, roh jimat yang diciptakan oleh orang-orang di tier bunga mekar bisa paralel,
dan dekrit undang-undang tier spiritual bayi bisa langsung memusnahkan prajurit tier bunga mekar. Kutu penghisap darah ini jelas bukan binatang raja tingkat tinggi dan tidak mungkin tahan terhadap pemboman hebat seperti itu. Segerombolan serangga hampir secara instan dipadamkan. Weng, serangga penghisap darah seukuran kepala manusia terbang dengan goyah keluar dari tornado. Sayapnya agak compang-camping, hampir tidak bisa terbang. Sebenarnya masih ada satu yang lolos dari internet, itu mungkin Raja Gerombolan, kata Ling Han. Justru kedatangan Raja Serangga ini yang mengubah gaya pertempuran Swam. Sebelumnya, serangga penghisap darah yang tak terbatas bertindak sendiri, tetapi ia mengumpulkan semua serangga bersama-sama dan bertarung di bawah komandonya. Kekuatan mereka meningkat beberapa tingkat. Namun, itu juga justru karena mengumpulkan semua bak bersama sehingga memberi semua orang kesempatan untuk melakukan pembersihan, melarikan diri dengan sempit. Lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual, kekuatan Raja Serangga ini cukup kuat, dan kedua, itu diselimuti di tengah dan menerima kerusakan yang relatif lebih sedikit, menyelamatkan nyawanya. Raja Serangga menatap semua orang dengan mata penuh kebencian, namun tidak melancarkan serangan, dan malah mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi, melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Semua orang mencibir, menembakkan serangan satu demi satu. Seketika, pedang Ki dan saber Ki menyerbu, menebas ke langit. Namun, Raja Serangga berada di lapisan ke-9 dari tingkatan alas spiritual. Itu membuka perisai hitam dan memblokir serangan semua orang, terus terbang lebih tinggi. Setelah mencapai ketinggian tertentu, semua orang hanya bisa menatap kosong. Lagi pula, jika seseorang tidak memasuki tingkat bunga mekar, tidak ada banyak yang bisa dilakukan terhadap lawan yang bisa terbang. Raja Serangga menatap dingin ke semua orang. Manusia-manusia ini memusnahkan rakyatnya, pasti akan kembali lagi dan membunuh semua manusia ini. Tidak akan lama sebelum itu mereproduksi sejumlah besar keturunan. Ia menarik kembali tatapannya dan mengepakkan sayapnya lagi, mencari tempat yang aman untuk membangun kembali pasukan kawanannya. Sua, 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 kilatan sword Ki melanda, memancarkan cahaya yang gemilang. Raja Serangga pertama-tama menganggapnya sebagai di bawah perhatiannya. Pada ketinggian seperti itu, tidak ada yang bisa membahayakannya. Namun, begitu itu terjadi, ia tahu bahwa itu keliru. Dengan pedang Ki memotong, dan sayapnya yang sudah hancur langsung terputus. Itu mengejutkan manusia di bawah. Benar-benar tidak bisa percaya ada pedang yang begitu menakjubkan dan tiada taranya. Ia tidak bisa lagi mempertahankan postur terbangnya, jatuh lurus ke bawah dari langit. Ling Han tersenyum tipis dan menyarungkan pedang kelahiran iblis. Membunuh semua orang menyerang, dan dengan beberapa pukulan, Raja Serangga itu terbunuh. Sayangnya, meskipun itu berada di lapisan ke-9 dari binatang tier pedestal tier, itu kotor dan menjijikkan, tidak ada yang menaruh minat pada dagingnya. Jadi, setelah mengkonfirmasi kematian Raja Serangga, tidak ada yang melihatnya lagi. Mereka semua memandang Ling Han saat serangan pedang tadi membuat mereka semua menggigil ke dalam. Raja Serangga terbang sangat tinggi, namun pedang Ki Ling Han masih melukainya. Meskipun sayapnya yang paling rapuh, itu masih membuat semua orang tercengang. Ling Han berjalan ke sisi Raja Serangga dan membelah tubuh Raja Serangga dengan pedangnya. Melihatnya dengan singkat, dia melihat binatang itu tidak memiliki tulang, jadi secara alami tidak akan memiliki pola tulang, sementara sayap dan cangkangnya tidak memiliki jenis tulang seperti itu. Seperti yang diharapkan, ini bukan tingkat raja, karena tidak memiliki pola tulang. Semua orang pergi satu demi satu, memiliki minat besar pada tempat ini dan ingin menjelajahi sampai ke dasar dari semuanya. Tempat ini sangat aneh. Mereka jelas-jelas muncul dari lapisan pertama, tetapi satu sisi sekarang adalah dinding emas, seolah-olah mereka datang ke satu sisi kuil surgawi. Namun, tempat yang begitu luas itu menantang alasan untuk memulainya, jadi lebih banyak keanehan tidak aneh sama sekali. Karena hanya ada satu arah untuk pergi, ketiganya mengikuti di belakang semua orang, maju ke depan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, sebuah bangunan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bentuknya persis sama dengan bagian luar kuil emas tetapi jauh lebih kecil, mungkin hanya setinggi 3 meter.
itu juga benar-benar hitam, dengan hanya satu pintu masuk. Semua orang berhenti. Kemunculan tiba-tiba sebuah bangunan secara alami membuat orang ingin menagih untuk melihatnya. Namun, tempat ini cukup aneh, dan semua orang khawatir tentang bahaya di dalamnya. Tidak ada yang mau menonjol, menjadi orang pertama yang masuk. Weng, 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 suara aneh terdengar. Ekspresi Ling Han langsung berubah saat dia berkata, "Tidak bagus, masih ada serangga penghisap darah di sini." Ketika suaranya jatuh, awan hitam terbang keluar dari dalam kuil, seolah-olah untuk menutupi langit dan menyembunyikan bumi, menyapu semua orang. Tidak baik, semua orang berteriak. Ketika mereka menangkis kawanan serangga pertama, mereka sudah menggunakan semua kartu truf mereka. Tetapi sekarang ada gelombang lain. Apa yang bisa mereka lakukan? Segerombolan serangga sudah menyerbu ketika semua orang buru-buru membela. Mereka tidak bisa menunggu kematian mereka. Dengan hanya upaya sesaat, semua orang mundur satu demi satu. Segerombolan serangga jauh lebih besar dari yang sebelumnya dan kekuatan semua orang turun. Jadi mereka hanya bisa bertarung sambil mundur. "Pergi, ayo pergi ke kuil." Ling Han memutuskan untuk tidak mundur tetapi malah maju. Dalam ruang yang relatif sempit ini, mereka dapat melemahkan keunggulan jumlah kawanan serangga. Ketiganya memasuki kuil hitam. Hanya ada satu lapisan dan itu cukup kosong. Di bagian tengah, ada meja batu dengan sisa-sisa seseorang, yang sekarang hanya setumpuk tulang di atasnya. Apakah ini persembahan yang digunakan untuk menghormati dewa? Tentang apa gerombolan serangga itu? "Tuan Ling, jangan kamu keluar!" Yue Kaiyu berteriak keras. Dia dan Guang Yuan bertempur dengan sengit, tetapi Ling Han benar-benar terpesona oleh sisa-sisa, membuat tekanan mereka langsung meningkat secara drastis. "Pertempuran berdarah dapat meningkatkan kekuatanmu," kata Ling Han tersenyum. Dia berjalan dengan langkah besar ke sisi sisa-sisa, tetapi tanpa mendekat, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh tubuhnya. Mengerikan sekali, Ling Han mengungkapkan ekspresi terkejut. Sisa-sisa itu pasti tidak biasa ketika pemiliknya masih hidup, setidaknya keberadaan Shattering Void Tear. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa dia merasa seolah-olah indera surgawinya sedang dipotong oleh pedang dan pedang. Bahkan bisa menjadi dewa tingkat. Chapter 479. Dua roh hebat dari 5 elemen. Ini adalah satu set tulang surgawi. Meskipun tak terhitung tahun berlalu, kodrat surgawinya masih tetap ada. Selain itu, mereka jelas bukan sisa-sisa manusia normal. Ada tanduk di dahi, sangat jelas bahwa tanduknya patah, hanya menyisakan separuh kecil di dahinya. Selain itu, kaki dan lengan memiliki tulang bersayap yang juga patah. Bisa dibayangkan bahwa ketika dewa ini masih hidup, lengan dan kakinya memiliki tulang seperti pisau yang sangat tajam yang menonjol. Ini bukan manusia, tetapi mungkinkah itu transformasi manusia binatang buas? Hati Ling Han berdebar. Dia telah membaca dalam catatan kuno bahwa ketika binatang melaju ke tingkat dewa, mereka bisa mengeluarkan tubuh binatang buas mereka dan berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa manusia memiliki garis keturunan binatang buas kuno yang besar seperti Feng Yan, sehingga sangat mungkin bahwa setelah binatang buas menjadi dewa dan berubah, setelah keturunan dengan manusia, yang mengakibatkan jejak garis keturunan binatang buas untuk diwariskan. Tidak peduli apa, ini adalah tulang berharga. Tanpa kata lain, Ling Han akan menyimpan sisa-sisa ke menara hitam, tapi dia segera menemukan bahwa idenya tidak dapat dilakukan. Apa yang terjadi? Bisakah item-item God Tier tidak disimpan di dalam menara hitam? Tidak. Dia segera menemukan serangga penghisap darah seukuran kepalan tangan yang terbang keluar dari dalam reruntuhan. Itu menatapnya dan mengeluarkan dingin yang mengejutkan. Keberadaan Flower Blossom Tier, mendesis. Ling Han tiba-tiba mengerti, bisakah serangga penghisap darah ini lahir dari mayat dewa? Itulah mengapa itu bisa tidak takut akan penindasan dewa setelah kematian, dan tidak khawatir tentang kematian karena tidak punya makanan untuk dimakan. Mereka biasanya tinggal di dalam sisa-sisa dewa, menyerap kehadiran dewa. Sialan apa sebenarnya tempat ini? Apakah menggunakan dewa sebagai pengorbanan? Ibu, Yue Kaiyu menjerit ketakutan.
Mereka memberikan semuanya untuk memblokir serangga penghisap darah dari luar dan nyaris tidak bisa bertahan dengan mengandalkan lorong sempit. Namun, Ling Han menarik Raja Serangga lain, yang berada di tingkat bunga mekar. "Jangan gugup, kalian terus berurusan dengan yang kecil, serahkan yang besar padaku," kata Ling Han sambil tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya, memanggil roh batu. Pada saat ini, roh batu sudah sepenuhnya pulih. Bumi itu kokoh, dan roh batu yang dilahirkannya juga mewarisi titik kuat ini. Kekuatan pertahanannya mengejutkan, dan kekuatan pemulihannya juga mengejutkan. Selama itu tidak dimusnahkan di tempat, itu akan segera pulih seperti biasanya. Begitu roh batu muncul, ia meraung pada Raja Serangga, gelombang bunyi seperti bilah. Raja Serangga itu kecil, tapi kekuatan tiar bunga blossomnya telanjang untuk dilihat. Sama sekali tidak takut dan mengepakkan sayapnya. Weng, 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 itu menyapu angin puyuh yang menyambut gelombang suara. Pu, 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 angin puyuh dan gelombang suara bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut. Gelombang suara roh batu jelas memiliki keuntungan, meskipun sedikit melemah, itu masih menghancurkan dua angin puyuh, terus menembaki Raja Serangga. Ling Han mengangguk ke dalam. Roh batu itu bukan binatang buas, tetapi ajaib yang dilahirkan oleh langit dan bumi. Dalam hal peringkat, itu bukan hanya seorang raja di antara binatang buas, tetapi bahkan seorang raja di antara para raja. Mirip dengan bagaimana seseorang yang mengolah 7 kilasan pedang Qi dapat disebut raja di antara pengguna pedang, dan mereka yang menumbuhkan 10 kilat juga raja. Tetapi bisakah kedua jenis raja itu sama? Raja Serangga mengepakkan sayapnya saat menyerang roh batu, sangat cepat, jelas mencoba mengambil keuntungan dari kelesuan roh batu. Gerakan roh batu tentu saja tidak secepat gerakan Raja Serangga. Hanya ketika Raja Serangga menyengat bagian mulutnya di jantungnya akhirnya dia memukul. Raja Serangga sudah mulai menghisap darah, selama itu mengeringkan darah lawannya. Tidak peduli seberapa kuat, lawannya hanya akan berubah menjadi mayat. Namun, hanya ketika mengisap itu menemukan, sialan, di mana darahnya? Peng, telapak roh batu sudah memukul. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi ketika serangan itu ditembakkan, mencapai puncak kecepatannya, itu juga sangat cepat. Ini hampir sama dengan memukul lalat. Roh batu melonggarkan tangannya dan Raja Serangga langsung jatuh, tetapi kemudian terbang lagi setelah jatuh di tengah jalan. Itu menatap roh batu dengan kebencian dan kebingungan. Tidak bisa menyedot darah, mungkinkah ini sudah mayat? Tapi bagaimana bisa mayat hidup dan menendang, terbatas oleh lingkungan pertumbuhan? Bahkan jika Raja Serangga sudah maju ke tingkat bunga mekar, pengalaman dan kecerdasannya sangat terbatas, sehingga tiba-tiba bingung. Itu bingung, tetapi roh batu itu tidak. Meraung keras ketika 36 rambut tumbuh di atas kepalanya. Kekuatan langit dan bumi ditarik, dan seketika, kilat putih menyilaukan ditembakkan bersama dengan kepalanya. Arai bintang guntur Tiandu, sayangnya, ini hanya formasi tingkat kelima, dan efeknya tidak optimal terhadap Raja Bug Flower Blossom Tier. Tetapi terhadap serangga penghisap darah kecil normal, kekuatan penghancurnya terlalu besar. Semua datang ke sini, teriak Ling Han, Yue Kaiyu, dan Guang Yuan buru-buru berlari. Tetapi ketika sejumlah besar serangga penghisap darah melonjak masuk, mereka menderita pemboman kekuatan petir, yang langsung dialiri listrik menjadi abu. Ini dihasilkan oleh formasi dan bergantung pada kekuatan langit dan bumi. Tidak membutuhkan sama sekali bagi roh batu untuk memulainya. Roh batu hanya perlu mengendalikan petir agar tidak menyerang mereka bertiga. Raja Serangga itu geram, mengirimkan pekikan yang menusuk telinga. Segera, banyak serangga penghisap darah berkumpul di sekitar Raja Serangga sebagai pusatnya, berubah menjadi tornado berwarna hitam. Itu mengumpulkan kekuatan kawanan, mengumpulkan bagian-bagian menjadi satu. Dengan itu sebagai inti, menyesuaikan dari pusat, itu mengeluarkan kekuatan kawanan sebagai satu. Namun, masalah segera muncul. Kuil hitam itu hanya setinggi 3 meter, dan untuk roh batu yang 10 kali lebih pendek, ketinggian ini hanya cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Tetapi untuk kerumunan, itu terlalu sempit. Roh batu mengambil kesempatan untuk menyerang. Kekuatan petir meletus dan memiliki efek penahan yang kuat terhadap hal-hal jahat.
tornado terus melemah, sementara kekuatan dalam pukulan roh batu sama sekali tidak terpengaruh, terus menembaki Raja Serangga yang berada di inti. Peng, sebuah kepalan tangan keluar dan segerombolan serangga segera bubar. Raja Serangga terbang dan mengeluarkan derit aneh, tampak sangat marah. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Api kecil, keluar untuk membantu." Hong, nyala api keluar dan berubah menjadi penampilan seekor anjing kecil, melingkari kaki Ling Han. Sudut mulut Ling Han bergerak tanpa sadar. Dia memanggil Strain Fire untuk membantu bertarung bersama roh batu, bukan untuk membiarkan orang ini meniru anjing dan bertindak lucu. "Pergi!" Dia melemparkan tendangan dan anjing kecil yang berubah menjadi Strain Fire ditendang ke arah kerumunan. Sekelompok besar serangga penghisap darah benar-benar berpikir Strain Fire adalah makanan, jadi mereka menyelaminya satu demi satu, tetapi Strain Fire juga membuang topeng imutnya, berubah menjadi makhluk apokaliptik yang menakutkan. Hong, nyala api berputar-putar dan seketika sekawanan besar serangga terbakar menjadi abu. Strain Fire saat ini bahkan bisa membantu Ling Han memperbaiki pil obat Heaven Grade, setidaknya sebanding dengan Flower Blossom Tier, dan Strain Fire adalah musuh alami bagi segerombolan serangga. Dengan letusan api kecil, segerombolan serangga buru-buru menjauh dari api kecil seolah-olah mereka bertemu musuh alami mereka, bahkan Raja Serangga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Semua hal memiliki musuh alami, dan Strain Fire jelas merupakan musuh alami serangga penghisap darah. Jika Raja Serangga ingin bertarung melawan api kecil, maka itu harus setidaknya 5 hingga 6 tingkat lebih tinggi. Selain itu, masih ada semangat lain dari 5 elemen. Chapter 480. Golem raksasa memblokir pintu, sementara Strain Fire memblokir mundur musuh, memadamkan pasukan serangga terus-menerus. Setelah hanya 10 menit, Raja Serangga itu adalah seorang jenderal tanpa pasukan. Roh batu dan api aneh menyerbu, dan yang pertama menekan Raja Serangga dengan kekuatan kasar sementara yang terakhir membakarnya. Setelah beberapa menit, Raja Bug Flower Blossom Tier benar-benar dibakar menjadi abu. Rock Spirit hanya terbakar hitam, pulih kembali normal dengan sapuan lembut. Jika roh batu bertarung dengan api api aneh yang tinggi tidak akan berguna melawan roh batu, tetapi serangan batu roh mungkin tidak membahayakan tubuh asli api aneh itu. Keduanya mungkin dalam hubungan di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang yang lain. Tentu saja, ini adalah situasi di mana keduanya berada di tingkat yang sama. Jika tidak, api aneh juga bisa merebus batu menjadi abu, dan roh batu juga bisa memadamkan api. Tuan Ling, Anda benar-benar memiliki kekayaan yang menantang surga. Boneka yang kuat di atas bola api aneh, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di antara makhluk tingkat bunga mekar. Yue Kaiyu sangat memuji, mengungkapkan ekspresi kekaguman. Makhluk tingkat bunga blossom melampaui manusia, dan meskipun dia tidak jauh dari lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual mungkin sekitar 2 atau 3 tahun waktu, naik dari lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual ke tingkat bunga blossom mungkin mengambil 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun tidak akan jarang. Ao Feng adalah jenius terkuat Intermoonsec dalam 100 tahun, tapi bukankah dia juga berusia lebih dari 40 tahun ketika dia naik ke Flower Blossom Tier? Yue Zenshan sekarang masih di setengah langkah tingkat bunga mekar, dan melintasi setengah langkah lainnya mungkin akan membawanya sampai besok, atau dia mungkin tidak akan mengambilnya selama 20 tahun lagi. Mungkin tidak ada harapan dalam kehidupan ini. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Kakak Yue bisa memanggilku dengan nama atau Tuan Han. Tuan Ling dan yang lainnya membuatku tampak tua." Yue Kaiyu jelas tidak berani menyebut nama Ling Han. Ini adalah alkemis kelas surga yang memiliki cara yang menakjubkan, bahkan membunuh Raja Bug Flower Blossom Tier. Dia lebih suka bersikap bijaksana. Kalau begitu, Tuan Han itu... Ling Han tertawa dalam hati. Jika Yue Kaiyu tahu identitas aslinya, apakah dia akan marah karena malu? Dia berjalan menuju sisa-sisa lagi, dan melawan roh jiwa yang memutuskan rasa sakit dengan susah payah.
menyelimuti sisa-sisa untuk menyimpannya di dalam menara hitam. Dia berteriak secara tragis ketika darah keluar dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Dia tampak sangat tragis. Namun, tulang surgawi disimpan di dalam menara hitam tidak sia-sia. Dia merosot ke tanah, terengah-engah. "Tuan Han, bagaimana kabarmu?" Guang Yuan dan Yue Kaiyu bertanya. Mereka secara alami melihat sisa-sisa itu menghilang, tetapi hanya dengan menyimpan mayat bisa membuat 7 lubang berdarah benar-benar aneh. Ling Han menyeka darah di wajahnya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Ketiganya berputar di sekitar kuil hitam, mencari apapun yang mungkin tersisa. Tidak ada yang ditemukan, tetapi dinding di sekitarnya diukir dengan banyak karakter, atau lebih tepatnya simbol. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka bertiga merasa seperti mereka tidak pernah belajar membaca, melihat dinding yang penuh dengan kata-kata dan tidak dapat mengenali satupun. "Apakah karakter-karakter ini dari alam dewa?" Ling Han berkata dalam hati. Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ranah misteri ini kemungkinan besar terputus dari ranah dewa, sehingga kata-kata yang muncul di sini juga bisa menjadi kata-kata surgawi. Bukankah normal bahwa manusia tidak dapat memahami kata-kata surgawi? Terserah. Ayo pergi. Mereka meninggalkan kuil hitam dan dunia sudah kembali ke kecerahannya. Bahkan King Bak dihilangkan, sehingga bak yang tersisa terbatas. Mereka segera padam secara menyeluruh. Namun, pertempuran itu sekarang agak kacau, dan orang-orang tidak lagi terlihat di sekitarnya. Tidak diketahui kemana mereka lari. Ling Han tidak peduli. Ketiganya terus berlanjut. Melaju sekitar 5.000 meter, kuil hitam lain muncul di depan mereka. "Jangan bilang ada kawanan serangga lagi di sana," Yue Kaiyu berkata dengan rasa takut yang tersisa. "Kalau begitu itu akan terlalu hebat," Ling Han berkata dengan tersenyum. "Dengan segerombolan serangga, itu berarti bahwa harus ada kerangka surgawi lain di dalam dirinya hanya untuk diambil." Yue Kaiyu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. "Bagaimana mungkin ada orang yang begitu aneh?" "Kuil itu tidak memiliki harta. Apakah Anda benar-benar suka berkelahi dengan serangga itu?" Guang Yuan memberinya tatapan simpatik. Mengikuti Ling Han sebentar, dia tahu betapa Ling Han suka berpetualang. Mereka memasuki kuil hitam, dan seperti yang diharapkan, menemukan sarang serangga. Ling Han memanggil Golem dan Strain Fire sekali lagi, dengan lancar memadamkan serangga, tapi kali ini, Raja Serangga tidak bertarung sampai mati dan melarikan diri. Ling Han tidak berpikir untuk mengejarnya dan hanya mengambil tulang surgawi di atas meja pengorbanan. Secara alami berdarah dari 7 lubang, indera surgawinya seperti sedang dipotong, hampir merobek-robeknya. Ling Han tidak berpikir untuk mengejarnya dan hanya mengambil tulang surgawi di atas meja pengorbanan. Secara alami berdarah dari 7 lubang, indera surgawinya seperti sedang dipotong, hampir merobek-robeknya. "Aku tidak tahan lagi. Jika dia mengambil mayat lain, jiwanya pasti akan tersebar, mengubahnya menjadi cangkang kosong." Ling Han merasa sangat menyesal. Ini adalah sisa-sisa surgawi. Dan bahkan jika itu tidak memiliki esensi surgawi yang tersisa, tulang-tulang saja memiliki nilai penelitian yang sangat besar. Dia hanya bisa menunggu sampai akal surgawi pulih untuk menerimanya kembali. Ketiganya melanjutkan. Ruang lapisan ini sangat besar, dan setiap 5.000 meter akan menjadi kuil hitam. Mereka menghindarinya dari jauh, jadi tidak ada kawanan serangga menyerbu mereka. Setelah berjalan sejauh 500.000 meter, mereka akhirnya mencapai ujung lapisan. Di depan ada dinding emas besar, dan di samping ada tangga ke lapisan berikutnya. Mereka bukan yang pertama datang. Di antara mereka yang berpisah sebelumnya, sepertiga datang ke sini sekitar 20 orang. Tidak ada yang sembarangan menuju lapisan ketiga, karena mereka sudah mengalami kesulitan di lapisan kedua dan menyia-nyiakan banyak jimat roh dan bahkan keputusan hukum, tidak mendapatkan imbalan apapun. Jika itu sama di lapisan ketiga, dan dengan bahaya yang lebih besar, maka mereka pasti tidak ingin naik. Ling Han secara alami tidak takut. Namun, ketika dia hendak memasuki tangga, dia terkejut, memutar kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dipengaruhi olehnya,
Yue Kaiyu dan Guang Yuan juga mengikuti pandangannya, tetapi tidak melihat apapun. Mereka tidak mengolah mata kebenaran, jadi penglihatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan mata Ling Han sama sekali. Sesuatu akan datang, Ling Han memperingatkan. Guang Yuan dan Yue Kaiyu buru-buru bersiap untuk pertempuran. Orang lain tidak bisa melihat apa-apa, yang secara instan membuat beberapa orang membenci dan mengutuk Ling Han dalam hati karena bertindak keren dan semuanya. Namun, dalam waktu singkat, sesuatu yang merah melintas di kejauhan, dan dalam sekejap, itu bahkan lebih dekat. Mendesis, ketika semua orang bisa melihatnya, mereka semua terperangah. Ini adalah 6 binatang berambut merah dalam bentuk manusia. Tinggi mereka normal, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan rambut merah, bahkan penampilan mereka tidak terlihat jelas. Tidak jelas, sepasang mata merah yang berkilau dan mulut yang tampak garang bisa terlihat. Binatang buas berambut merah ini tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan mereka. Begitu mereka tiba, mereka segera melancarkan serangan. Siu, 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 mereka sangat cepat ketika mereka melompat ke satu orang. Orang-orang tiba-tiba tidak memiliki rasa kepatutan, dan mereka yang tidak diserang secara alami tidak melakukan intervensi sembarangan, mengamati dengan cermat. Orang yang diserang mencibir dan berkata, menyebarkan, dia mengayunkan pedangnya. 7 kilatan pedang Qi melambai saat niat bela diri terwujud dan terkondensasi menjadi 7 gunung besar, yang akan menghancurkan 6 binatang berambut merah. Dia mengolah seni jenis bumi, dan ketika niat bela diri diproduksi, itu berubah menjadi gunung yang tinggi. Ini adalah bentuk hantu. Tetapi bobotnya sama sekali tidak palsu, bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang sama akan merasakannya tak tertahankan jika mereka dipukul. Bersambung ke chapter 481. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.